Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk kelas 7. Nah, hari ini kita memasuki di bab kedua. Bab kedua. Bab kedua, aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, nanti Ibu akan membahas dua materi sekaligus, yaitu materi yang pertama tentang aku bangga diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang perempuan dan laki-laki sederajat. Nah, sebelum kita memulai ke materi, kita persiapkan diri kita untuk berdoa agar kita senantiasa diberikan semangat. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Surgawi, puji dan syukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, atas perlindungan-Mu sepanjang istirahat kami, sehingga pada hari ini kami anak-anak-Mu akan mengawali aktivitas kami. Kami mohon berkatilah kami, bimbinglah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya pembelajaran kami, agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Dikaulah Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seperti yang Ibu katakan tadi, hari ini kita akan membahas dua tema sekaligus. Nah, tema yang pertama yaitu tentang aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, pada dasarnya Allah itu menciptakan manusia baik perempuan maupun laki-laki sebagai citranya. Sudah tahu ya apa pengertian citra Allah. Kemudian maka panggilan manusia, entah sebagai perempuan atau laki-laki, adalah menampilkan dan memancarkan diri sebagai citra Allah. Jadi karena kita diciptakan sebagai citra Allah, baik itu perempuan dan laki-laki, maka kita harus menampilkan dan memancarkan diri kita sebagaimana layaknya citra Allah. Nah, di hadapan Allah juga perempuan dan laki-laki itu sederajat atau sama ya. Nah, setiap orang sebagai perempuan atau laki-laki diciptakan dengan maksud dan panggilannya masing-masing. Jadi Ibu Eri dengan kalian semua ini diciptakan dengan panggilan hidupnya masing-masing. Sikap positif terhadap keberadaan diri kita dan orang lain sebagai perempuan dan laki-laki akan mengantar kita untuk menjalani hidup bersama dan saling melengkapi dan mengembangkan. Jadi sikap positif kita adalah untuk hidup bersama, saling melengkapi dan saling mengembangkan. Nah, tadi juga dikatakan aku bangga sebagai perempuan dan laki-laki. Saat ini para remaja, khususnya siswa-siswi kelas 7, saat ini sedang bergulat ya tentang bagaimana dirinya itu, apakah diterima atau tidak di tengah-tengah masyarakat, baik itu sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki. Sebagai remaja, siswa SMP kelas 7 juga sering mengembangkan pandangan tentang keberadaan dirinya. Mereka bergulat untuk menerima keberadaan dirinya entah sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, seringkali para remaja mengalami kesulitan untuk merumuskan keberadaan dirinya. Apakah saya diterima atau apakah saya diterima? Nah, pemahaman atau pengertian yang begitu banyak muncul di pikiran para remaja juga dapat mempengaruhi apakah remaja itu menjadi percaya diri atau tidak. Seringkali mereka juga terjebak mengikuti pandangan dan tindakan yang tidak mencerminkan penghargaan terhadap orang lain karena faktor jenis kelamin.
Remaja perlu dibantu untuk memandang diri secara positif, keberadaan dirinya sebagai perempuan atau laki-laki dengan tidak merendahkan satu sama lain. Nah, karena kurangnya pemahaman akan keberadaan diri kita baik sebagai perempuan maupun laki-laki juga bisa membuat kita menjadi kurang menghargai baik itu diri sendiri maupun orang lain. Oleh sebab itu, para remaja harus benar-benar memahami bahwa dirinya ini sangat-sangat berguna, sangat-sangat diterima di tengah-tengah masyarakat. Nah, dan kita juga sebagai laki-laki dan perempuan patutnya bersyukur karena sudah diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, serta mengembangkan kemampuan yang ada pada diri kita ini. Bukan malah kita terpuruk, atau kita protes, atau kita marah, dan sebagainya. Tetapi kita sebagai perempuan dan laki-laki, kita harus mengembangkan sikap sebagaimana perempuan dan laki-laki, serta menghargai apa yang sudah Allah berikan kepada diri kita masing-masing. Agar remaja dapat memahami dirinya secara utuh, maka remaja perlu dibantu agar mampu menerima dengan bangga keberadaan dirinya sebagai perempuan atau laki-laki dan memiliki sikap saling menghargai satu sama lain. Nah, kita harus saling menghargai satu sama lain dan juga harus bangga atas diri kita, karena kita ini seperti yang Ibu katakan di bab 1 kemarin, kita ini memiliki talenta. Setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, jadi tidak perlu menghakimi orang lain, tidak perlu melihat orang lain, tidak perlu iri terhadap orang lain, tetapi kembangkanlah sikap positif yang ada di dalam dirimu. Dengan kamu mengembangkan apa yang ada di dalam dirimu, apa yang sudah diberikan Allah kepadamu, berarti kamu adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang memiliki pribadi yang selalu bersyukur dan juga terlibat dalam karya penciptaan Allah. Di mana kitab suci berbicara tentang Allah menciptakan manusia dapat dibuka di kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Sekali lagi dapat kalian buka di kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Ibu akan bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, sudah jelas bahwa Allah itu menciptakan manusia untuk terlibat dalam karya penciptaannya. Nah, dari kisah penciptaan tadi, kita memperoleh pandangan iman Katolik tentang Allah yang menciptakan manusia sebagai perempuan dan laki-laki. Allah menghendaki agar manusia sebagai laki-laki dan perempuan dengan karakteristik masing-masing saling melengkapi dan mengembangkan. Laki-laki dan perempuan saling membutuhkan, saling tolong-menolong, saling bekerja sama. Itu yang Allah inginkan dari
manusia sebagai perempuan dan laki-laki, bukan untuk saling menghina, saling mengejek, saling iri, melainkan saling melengkapi, saling bekerja sama. Itu yang Allah harapkan. Nah, apabila kita sudah bisa melaksanakan hal itu, berarti kita benar-benar menjadi partner Allah. Kita telah melaksanakan apa yang dikehendaki Allah. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nah materi kali ini mengajak kita untuk bersyukur atas keberadaan diri kita. Kalau kita bersikap positif terhadap orang, kalau kita selalu menunjukkan sikap positif kita, maka keberadaan diri kita ini sangat-sangat diharapkan. Tetapi ketika kita menampilkan sikap negatif atau sikap yang tidak baik, kita tunjukkan itu di depan orang banyak, mungkin keberadaan kita tidak diharapkan. Tetapi Allah sudah menciptakan Ibu Eri dan kalian semua ini karena keberadaannya sangat-sangat diharapkan. Jadi selalu percaya diri dan juga bersyukur atas apa yang Anda miliki, baik perempuan maupun laki-laki. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Nah, semoga masih semangat ya. Harus dong ya, harus tetap semangat dan juga tetap mengikuti pembelajaran agama. Nah, mengapa Ibu katakan harus tetap semangat? Karena masih banyak orang di luar sana yang tidak seberuntung Anda ya. Masih banyak orang di sana yang tidak bisa mengikuti pembelajaran online seperti Anda. Jadi buat Anda yang bisa mengikuti pembelajaran online, nah harus tetap semangat ya. Gunakan waktu itu dengan hal yang bermanfaat. Oke, langsung saja kita akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang perempuan dan laki-laki diciptakan sederajat. Nah, di Indonesia bulan April itu menjadi momentum yang paling penting. Mengapa demikian? Ada yang tahu nggak? Ya, pada tanggal 21 April selalu diperingati sebagai Hari Kartini atau momentum kesederajatan antara perempuan dan laki-laki. Jadi Ibu Kartini ini memperjuangkan emansipasi wanita. Mengapa seperti itu? Oke, kita lanjut. Di masyarakat sekarang ini masih banyak ditemukan pandangan dan perlakuan yang memperlihatkan adanya ketidaksederajatan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap lebih lemah dari laki-laki. Nah, dalam budaya tertentu yang kita kenal sebagai budaya patriarki, perempuan sebatas pelengkap. Oke, Ibu ulang lagi, perempuan dianggap sebagai pelengkap laki-laki. Kedudukan kaum laki-laki lebih tinggi daripada kedudukan kaum perempuan. Nah, oleh karena itu, dalam banyak hal, anak laki-laki seringkali mendapat kesempatan lebih banyak daripada anak perempuan. Nah, misalnya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, pekerjaan, dan karir yang dapat diraih. Nah, memang pada kenyataannya seperti itu ya. Biasanya di tempat-tempat tertentu atau budaya-budaya tertentu sering menganggap bahwa perempuan ini adalah pelengkap laki-laki. Misalnya, kalau menjadi pemimpin itu harus laki-laki ya, perempuan itu tidak layak misalnya jadi pemimpin. Kemudian untuk apa perempuan itu sekolah tinggi-tinggi, toh nanti akan jadi ibu rumah tangga ya, dan kerjaannya itu di dapur. Yang harus pantas sekolah tinggi itu adalah kaum laki-laki. Kemudian banyak lagi pemahaman bahwa misalnya laki-laki itu adalah pemimpin, adalah kepala keluarga, sedangkan perempuan itu harus menurut
menuruti keinginan laki-laki. Itu banyak sekali pemahaman orang yang keliru tentang kesederajatan antara perempuan dan laki-laki. Nah, perempuan ini dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Posisinya seperti ini. Ini laki-laki dan ini perempuan ya. Jadi perempuan itu selalu di bawah. Apapun yang perempuan lakukan, perempuan itu pada dasarnya dianggap dia tidak pantas untuk melakukan itu. Yang pantas itu adalah laki-laki. Nah, pemahaman yang seperti ini juga sangat tidak baik ya. Padahal yang kita tahu bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu sederajat. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk saling melengkapi satu sama lain, untuk saling mendukung, untuk saling membantu. Itu uh, yang sebenarnya Allah kehendaki dari perempuan dan laki-laki. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak semua pasti sering mendengar bahwa perempuan itu dianggap lemah ya. Perempuan itu tidak pantas ikut ini, ikut itu. Yang pantas itu adalah anak laki-laki. Nah, itu pemahaman yang sangat keliru sehingga membuat tidak sedikit para laki-laki itu meremehkan perempuan ya. Kenapa? Karena tadi seperti yang dikatakan bahwa dari sononya itu perempuan itu selalu dianggap lemah ya, selalu dianggap tidak pantas untuk melakukan hal apa yang dia inginkan. Yang pantas itu adalah kaum laki-laki. Nah, gereja dari waktu ke waktu menaruh perhatian besar dalam memperjuangkan kesederajatan antara perempuan dan laki-laki. Perjuangan gereja dilandasi oleh pandangan gereja sendiri yang bertolak dari pandangan dan sikap Yesus. Berbeda dengan masyarakat pada zamannya yang menempatkan perempuan sebagai warga kelas 2 dalam masyarakat, Yesus justru sangat menghargai perempuan. Yesus bahkan membela perempuan yang mengalami perlakuan tidak manusiawi. Nah, dapat kalian buka di Kisah Yohanes bab 8 ayat 2 sampai dengan 11, yaitu tentang perempuan yang berzina. Nah, dapat kalian buka, kalian baca sendiri di Injil Yohanes bab 8 ayat 2 sampai dengan 11. Sekali lagi Ibu ulang, dapat kalian buka di Injil Yohanes bab 8 ayat 2 sampai dengan 11. Nah, dengan jelas menceritakan seorang perempuan yang sedang dihakimi karena tertangkap basah sedang berbuat dosa ya, yaitu dia berzina tadi. Nah, perempuan tersebut dihakimi secara sepihak oleh orang banyak. Jadi yang laki-lakinya sudah kabur, sudah pergi atau sudah diselamatkan, yang perempuannya malah dihakimi dan ditangkap. Nah, Yesus dengan tegas membela perempuan tersebut. Nah, kisah dari Injil Yohanes bab 8 ayat 2 sampai dengan 11 tadi memperlihatkan situasi umum masyarakat Yahudi pada zaman Yesus yang memperlihatkan banyaknya perlakuan tidak adil terhadap kaum perempuan. Jadi orang Yahudi tadi memperlihatkan bagaimana perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Oleh karena itu, dalam karyanya, Yesus selalu berjuang agar terciptanya kesederajatan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat. Jadi Yesus juga ingin agar makhluk ciptaannya tadi, yaitu perempuan, juga memiliki kesederajatan atau sama dengan laki-laki, dengan kaum laki-laki. Jadi perempuan itu bukan berarti untuk selalu ditindas, diremehkan, dan sebagainya. Tetapi laki-laki dan perempuan itu harus saling melengkapi, saling bekerja sama untuk apa? Untuk karya penciptaan, untuk menjaga seluruh ciptaan yang sudah Allah berikan kepada
manusia. Nah, itu yang Allah perjuangkan melalui putranya Yesus Kristus, yaitu agar perempuan ini mendapatkan kedudukan yang sama dengan laki-laki. Siswa-siswi sekalian, Ibu tekankan lagi bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki martabat yang tidak dapat hilang, yang diberi kepada mereka langsung oleh Allah Penciptanya. Kedua, laki-laki dan perempuan ini memiliki martabat yang sama, yaitu sebagai citra Allah. Jadi tidak ada satu orang pun yang berhak mengambil martabat dirinya sebagai citra Allah. Nah, siswa-siswi sekalian, melalui dua materi tadi, kita diajarkan untuk apa? Meskipun kita terlahir dari latar belakang yang berbeda, kita diajak untuk bersyukur dan juga saling menghargai satu sama lain, baik itu terhadap laki-laki maupun terhadap perempuan. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini berguna untuk kita semua dan menambah iman kita kepada Yesus Kristus. Dan juga sampai jumpa pada video selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, rajin berdoa dan juga rajin belajar. Sampai jumpa, Tuhan Yesus